DCC Radio. Suara inspirasi tanpa batas. Saatnya kalian bermain HP. Terus aku ngapain dong, aku ngerasa bosan. Kalian kan bisa main bersama teman-teman. Tapi temanku, aku lagi sedih. Hai teman-teman, jangan bersusah hati ya. Kita harus tetap sukacita. Kita dengarkan cerita Alkitab Anak setiap minggu pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di DCC Radio. Suara Inspirasi Tanpa Batas. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam cerita Alkitab Anak bersama Kak Anci, Modi, Bom Bom, dan Pipi, dan bersama kawan-kawan tentunya. Adik-adik dan sahabat DCC, wah, 1 minggu kita berlalu tak jumpa, dan di minggu ini kita bisa bersuah kembali ya bersama cerita Alkitab Anak. Tentunya di DCC Radio, Suara Inspirasi Tanpa Batas. Sampai 1 jam ke depan Kak Anci dan teman-teman akan menemani adik-adik semuanya dan semua sahabat DCC yang di rumah. Oke, sebelum itu kita buka di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami percaya lewat kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Engkau selalu memberkati kami semua. Engkau memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya, aktivitas mereka. Terima kasih ya Bapa. Lewat DCC Radio Engkau memberkati anak-anak-Mu menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati cerita Alkitab Anak. Kami percaya Tuhan Yesus, kami dapat memberitakan kabar sukacita
lewat di sisi radio. Terima kasih ya Bapak, cerita Alkitab Anak Minggu ini Engkau berkati. Kami akan segera mulai, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, haleluya, amin. Nah adik-adik dan sahabat di sisi di rumah, kita dengarkan pujian berikut ini. Bangkit bagiku, Paskah ceria, Paskah mulia, Yesus hidup selamanya. Paskah ceria, Paskah mulia, Yesus hidup selamanya. Adik-adik yang manis dan sahabat-sahabat di sisi. Wah, cerita Alkitab Anak balik lagi ya, adik-adik dan sahabat-sahabat di sisi. Ini Minggu. Kita tahu ya, Jumat kemarin kematian Yesus Kristus dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ia mengalahkan maut ya. Ia memenangkan segalanya sesuatu. Yesus telah bangkit. Nah adik-adik, kebangkitan Yesus Kristus membuat kita semua merdeka. Karena kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia hidup. Luar biasa ya adik-adik. Pada saat itu murid-murid sempat kecewa, sempat putus asa, mereka sempat hilang harapan. Tetapi adik-adik, dengan kebangkitan Yesus Kristus membuat mereka semua bersuka cita. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik bisa membacanya di dalam Perjanjian Baru ya, di kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Adik-adik bisa membacanya tentang kematian Yesus Kristus dan Yesus pada saat Yesus disalibkan, Yesus mati dan Ia bangkit pada hari yang ketiga, tepatnya di hari Minggu. Wah, sukacita meliputi kita semua ya. Nah, adik-adik,
Gimana kalau perayaan kebangkitan Yesus Kristus tuh kadang-kadang adik-adik di gereja atau di sekolah minggu, apa yang adik-adik lakukan di sana? Apa kegiatan yang diikuti oleh adik-adik dan semua sahabat di sisi? Tentunya banyak kegiatan ya yang diikuti. Wah, Kak Anci tadi dengar si Bom-Bom, Pipi, Modi mereka sibuk, gak tahu sibuk apa. Tapi nanti ya kita sapa mereka, kita temui mereka. Tapi sabar ya adik-adik dan sahabat di sisi. Kita dengarkan pujian berikut ini. Yesus menderita, dicambuk dan dihina. Para murid sedih, Yesus mati tersalib. Tapi Yesus hidup, Yesus bangkit, kubur kosong jadi bukti nyata. Dan Dia menampakkan diri kepada muridnya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Yesus yang bangkit beri damai sejahtera. Damai sejahtera, damai sejahtera. Hapus duka cita jadi sukacita. Damai sejahtera, damai sejahtera. Di keluarga ada damai sejahtera. Damai sejahtera, damai sejahtera. Ku miliki damai sejahtera. Yesus menderita, dicambuk dan dihina. Para murid sedih, Yesus mati tersalib. Tapi Yesus hidup, Yesus bangkit, kubur kosong jadi bukti nyata. Dan Dia menampakkan diri kepada muridnya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Yesus yang bangkit beri damai sejahtera. Damai sejahtera, damai sejahtera. Hapus duka cita jadi sukacita. Damai sejahtera, damai sejahtera. Di keluarga ada damai sejahtera. Damai sejahtera, damai sejahtera. Ku miliki damai sejahtera. Peace be with you, 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 peace be with you. Damai sejahtera, damai sejahtera. Di keluarga ada damai sejahtera. Damai sejahtera, damai sejahtera. Ku miliki damai sejahtera. Yesus yang bangkit, beri damai sejahtera. Adik-adik dan sahabat di sisi, Kak Anci balik lagi masih di cerita Alkitab Anak. Adik-adik, dengar nggak? Bom-Bom, Pipi sama Modi mereka lagi sibuk apa ya? Kita denger ya. Aduh, ini harus hati-hati, Pi. Jangan sampai berantakan begini. Aduh, Modi, udah aku udah cukup hati-hati kok. Supaya telur-telur ini tidak pecah. Jadi diletakin di sini. Aduh, tapi susunnya jangan seperti ini. Ini nanti bisa pecah. Kalau Bom-Bom asik-asik saja. Bom-Bom sedang merendam warna-warni. Telurnya keren kan? Ada yang merah, ada yang biru,
ada juga yang kuning. Bagus. Bom-bom udah merendamnya. Aduh. Si bom-bom lagi. Itu jangan dulu direndam. Aduh. Mau jadi pusing kepala kalau begini nih. Loh, kok salah Modi? Iya, jangan direndam dulu. Itu kan masih mentah, bom-bom. Aduh. Astaga, Modi, Bom-bom, Pipi, lagi seru. Ternyata kalian sedang apa ini? Wah, banyak sekali telur-telur ini. Untuk apa telur-telur ini, Modi, Bom-bom, Pipi? Oh, Kak Anci, telur-telur ini kan kita mau bawa ke sekolah minggu. Nanti hari ini kita akan buat telur-telur Paskah. Seperti itu Kak Anci. Oh iya, hari Minggu ini kan hari kebangkitan Yesus Kristus. Oh, jadi sekolah minggu kalian buat telur-telur Paskah untuk dibagikan ya, Modi ya? Sebagian untuk dibagikan Kak Anci, tapi sebagian lagi kita sembunyikan dan teman-teman akan mencarinya. Iya Kak Anci, yang dapat telur yang paling banyak dia akan dapat hadiah. Oh gitu. Tapi yang tadi Kak Anci denger kok ribut aja. Modi, Bom-bom sama Pipi nih ribut aja kok. Telur-telurnya apa sudah direbus? Itu dia Kak Anci. Telur-telurnya belum direbus, udah pakai diwarnai. Terus Pipi susun seperti ini kan bakal pecah. Aduh. Sudah deh kalau gitu. Nanti Kak Anti bantuin untuk ngerebusinnya ya, supaya kalian tinggal bawa udah mateng. Nanti tinggal dihias. Itu maksudmu di Kak Anci. Oke deh kalau begitu. Bom-bom ambilin panci. Terus Modi siapin pewarna-pewarnanya dan spidol buat digambar di telur-telur itu. Nah, Pipi ambilkan kertas-kertas warna supaya kita buat telur-telur Paskah itu lebih indah kan? Nah, adik-adik dan sahabat-sahabat di sisi di rumah, sambil kita semua kerja, adik-adik dan sahabat-sahabat di sisi dengarkan pujian berikut ini dulu ya. Tunggu kita kembali. Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus bangkit, Yesus menang. Kita berkumpul rayakan kebangkitannya, kemenangannya. Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus bangkit, Yesus menang. Kita berkumpul rayakan kebangkitannya, kemenangannya. Kamu yang gembira, tepuk tanganmu. Kamu yang gembira, lompat tinggi-tinggi. Kamu yang gembira, tepuk tanganmu. Kamu yang gembira, lompat tinggi-tinggi. Yesus bangkit, Yesus menang. Yesus bangkit, Yesus menang. Yesus bangkit, Yesus menang. Kita berkumpul rayakan kebangkitannya, kemenangannya. Yesus bangkit, Yesus menang. Yesus bangkit, Yesus menang. Kita berkumpul rayakan kebangkitannya, kemenangannya. Kamu yang gembira, tepuk tanganmu. Kamu yang gembira, lompat tinggi-tinggi. Kamu yang gembira, tepuk
Oke, adik-adik dan sahabat di sisi cerita Alkitab anak balik lagi. Wah, Modi, Bom-Bom sama Pipi mereka sudah sibuk dan telur-telurnya sudah selesai direbus. Tinggal bagaimana kalian mewarnainya. Nah, ini disendirikan ya, telur-telur yang sudah jadi dan telur-telur yang mau disembunyikan yang mana. Itu disendirikan, yang dihias, yang untuk diberikan kepada teman-teman juga disendirikan. Nah ini yang sudah mau digambar Kak Anci. Nah ini bagus kan? Iya, itu berarti yang untuk diberikan kepada teman-teman ya. Nah, wah Pipi juga bagus nih menghias pakai kertas-kertas warnanya. Iya Kak Anci, ini seperti ada mahkota. Dan ini gambar putri dan raja. Wah bagus. Itu Bom-Bom juga mewarnainya luar biasa ya. Iya Kak Anci, Bom-Bom beri warna pelangi nih. Ini yang warna merah. Wah bagus sekali nih. Pasti kalau ada yang dapat nih. Wah, mereka dapat 5, 6. Wah, hadiahnya pasti banyak. Pasti kalau Modi sebagai pesertanya, Modi pasti dapat banyak. Mau dihabisin semuanya deh. Iya boleh. Nah hati-hati ya. Nah, ini yang sudah jadi juga sudah kalau bisa buatkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah gitu, dibuat ada tulisannya di telur tersebut. Oh iya, adik-adik dan sahabat-sahabat di sisi di rumah, kalian juga bisa membuat telur-telur Paskah ya. Minta mama sama papa atau kakak, tante atau om untuk merebusnya terlebih dahulu. Terus adik-adik bisa membuat telur-telur Paskah ini dihias ya, pakai kertas warna bisa. Kalian juga menggunakan spidol berwarna, bahkan pewarna-pewarna kue ya. Jadi telur-telurnya jadi cantik-cantik. Bisa dibagikan ke teman-teman ya, adik-adik dan sahabat di sisi. Nah adik-adik mereka sedang sibuk nih. Kak Anci, Modi mau bertanya nih. Kan ini hari kebangkitan Yesus Kristus, berarti hari makan telur ya Kak Anci? Aduh Modi. Kebangkitan Yesus Kristus itu tidak ada hubungannya dengan telur-telur Paskah ini. Ya, kebangkitan Yesus Kristus tinggal sekolah minggu atau gereja atau dimanapun sering mengadakan perayaan Paskah ini identiknya dengan telur-telur hias ya, telur-telur Paskah. Tetapi arti kebangkitan yang sesungguhnya yaitu Yesus telah bangkit dari maut. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Kebencian, kutuk, sakit, penyakit Tuhan sudah tanggalkan, Tuhan sudah berikan di atas tiang kayu salib, sehingga Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa kita semua. Jadi Yesus mati, tetapi dia tidak mati seterusnya. Dia bangkit, hari yang ketiga ia bangkit dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Yesus bangkit membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, membuktikan bahwa dia adalah berkuasa, membuktikan bahwa Yesus memenangkan dari maut, dosa, kutuk apapun itu. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membuat iman kita lebih kuat, lebih kokoh, lebih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ingat, jika Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Berarti Yesus hanya manusia biasa. Tetapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, ia adalah benar-benar Allah. Kita harus percaya bahwa Yesus
telah bangkit dan Ia telah menyelamatkan kita semua. Itu Modi arti Paskah yang sesungguhnya, kemenangan yang kita terima yang Tuhan Yesus sudah berikan. Ya. Oh begitu. Kalau begitu kita siap-siap untuk ke gereja, ke sekolah minggu, dan kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Oke, adik-adik dan sahabat ICC di rumah semuanya, mari kita dengarkan sama-sama ya cerita Alkitab Anak untuk di minggu ini. Yuk siap-siap semuanya. Ada kasih yang besar di Golgota. Yesus sayang aku, itu beritanya. Hore hore, Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, ku naik ke langit. Hore melompat, mari menari, rayakan Paskah setiap hari. Hore Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, ku naik ke langit. Maksudnya sukacita tinggi, mari melompat, mari menari. Ada kasih yang besar di Golgota. Yesus sayang aku, itu beritanya. Hore hore, Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, ku naik ke langit. Mari melompat, mari menari, rayakan Paskah setiap hari. Hore Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, ku naik ke langit. Yesus disangga juta itu, mari melompat, mari menari. Hore hore, Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, ku naik ke langit. Mari melompat, mari menari, rayakan Paskah setiap hari. Hore Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, ku naik ke langit. Maksudnya sukacita itu, mari melompat, mari menari. Sahabat DCC masih bersama dengan DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di DCC Radio. Aduh, udah dari tadi tuh gue cari tidur, udah gak bisa tidur sih. Rasanya ngantuk banget, tapi kok susah ya tidur. Gue udah doa. Aduh, kenapa sih? Lu. Kok sudah malam belum tidur? Aduh, iya nih, dari tadi aku pengen tidur, rasanya ngantuk, tapi kok nggak bisa ya? Kamu sudah berdoa? Iya sudah, tapi kok aku nggak bisa tidur sih? Aduh. Nah, kalau gitu, mari kita dengarkan pualam. Apa? Pualam? Apa pualam itu bisa ngomong? Aneh-aneh saja. Iya Nancy, kenapa kamu bingung? Pualam, pujian malam yang disiarkan setiap hari Senin malam sampai Rabu malam pukul 21:30. Kita bisa dengarkan puji-pujian yang menyejukkan hati, dan kita juga bisa request pujian loh. Oh iya? Emang ada? Di mana? Iya, hanya di radio kesayangan kita. DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Tak satu pun yang dapat
pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Kamu kenapa, Mer? Kok murung? Lagi sedih? Ya nih, aku lagi kepikiran tanteku yang mau operasi tumor otak. Tapi aku bingung, aku perlu dukung doa. Tapi aku tidak ada channelnya untuk minta dukung doa. Oh, tenang aja, Mer. Ayo yuk, aku ajak kamu ikut programnya Yesua di DCC Radio. Nanti untuk pokok doamu akan didoakan oleh serafim yang ada di Yesua. Yuk, ayo. Ya, sahabat DCC, bila membutuhkan dukungan doa, silakan kirimkan pokok-pokok doanya di WA grup sahabat DCC, karena Serafin akan mendoakannya secara khusus lewat program Yesua, Yesus hanya sejauh doa, yang disiarkan hari Minggu dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah hiruk pikuk dunia, saat langkah terasa lelah, ada satu momen untuk kembali menepi dan menemukan damai bersama DCC Radio. Saat teduh kita datang. Dengarkanlah program Saat Teduh, saat di mana suara hati bertemu suara Tuhan. Setiap hari Kamis malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di DCC Radio, suara inspirasi tanpa batas. Saat teduh damai bersamamu, saat teduh bersama saya Chandra Gunawan dan saya Rachel Stefani. bersama di sisi radio. Di sisi radio. Shalom adik-adik dan sahabat DCC. Cerita Alkitab anak minggu ini diberi judul Masih Ada Harapan. Nah, adik-adik dan sahabat DCC, mari kita dengarkan bersama-sama. Yesus mati di kayu salib karena kasih bagi kita. 3 hari dalam kubur Yesus
di Sisi Radio. Adik-adik, cerita Alkitab anak hari ini Kak Anci akan beri judul Masih Ada Harapan. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam ceritanya ya. Nah, cerita kali ini kita punya 3 sahabat, yaitu Raffi, Rara, dan Sasa. Mereka ini berbeda sekolahnya, tetapi mereka satu sekolah minggu. Ketiga teman kita ini, Raffi, Rara, dan Sasa, mereka anak-anak yang manis. Mereka suka sekali menolong, membantu teman. Bahkan mereka selalu mengingat akan firman Tuhan, ya. Adik-adik, pada saat itu sekolah mereka masing-masing mengadakan pertandingan. Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik dan sahabat di Sisi di rumah pernah tidak mengikuti pertandingan, entah itu tim atau perseorangan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Wah. Nah, Kak Anci lanjut ya. Mereka akan mengikuti perlombaan, masing-masing perlombaan, dan tim mereka juga masing-masing. Tim Sasa, yaitu mereka akan membuat taman sekolah menjadi indah. Dan tim Raffi mengikuti lomba lari. Begitu juga dengan tim Rara. Tim Rara mengadakan presentasi bagaimana turun ke lingkungan untuk menghadapi anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang punya keterbatasan. Wow, mereka semua berlatih adik-adik dengan semangat. Tetapi masing-masing tim mereka merasa kecewa karena di tim Sasa banyak yang tidak kompak teman-temannya, banyak yang mau menang sendiri. Begitu juga di tim Raffi. Kata Raffi, aduh, kenapa sih Andi harus ikut dalam timku? Karena Andi kan orangnya dia tidak mampu untuk berlari, dan lagian dia baru sembuh dari sakit. Begitu juga dengan tim Rara. Kata tim Rara, wah kenapa ya si Rama masuk dalam tim presentasi kita? Rama itu kan tidak pandai berbicara, tidak pandai untuk berkata-kata. Seperti itu. Mereka punya kekecewaan masing-masing. Mereka putus asa adik-adik. Tetapi Kak Lydia datang untuk menguatkan mereka. Kata Kak Lydia, kenapa sih kalian mesti putus asa? Kenapa sih kalian mesti patah semangat? Beri dorongan dong buat teman-teman kalian. Ingatkan akan firman Tuhan bahwa setiap tim itu harus solid, harus saling mendukung. Jangan pernah saling iri satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang sombong, tidak boleh ada saling memegahkan diri. Harus solid kalau dalam satu tim. Ingat adik-adik bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga pernah sempat kecewa. Mereka rasa khawatir pada saat mereka tahu Yesus telah disalibkan, Yesus telah mati. Mereka sedikit seperti hilang harapan. Yesus telah mati. Terus siapa lagi yang akan menuntun kita? Tetapi adik-adik, satu kebanggaan yang luar biasa, sukacita meliputi murid-murid. Mereka mendapatkan kabar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus hidup. Wah, adik-adik, murid-murid itu semangat. Mereka senang bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu satu bukti bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Sang Pencipta itu, bahwa Ia adalah Juru Selamat itu, bahwa Ia hidup.
ia dapat mengalahkan maut. Adik-adik, iman yang kita miliki, iman para murid-murid itu, jika Yesus mati dan ia tidak bangkit, berarti Yesus hanya manusia biasa. Tetapi Yesus membuktikan bahwa ia mampu melewati semua itu. Yesus bangkit, Yesus hidup, dan dia buktikan bahwa dia adalah Allah. Makanya kita harus percaya, kita punya harapan. Harapan itu terang. Terang itu adalah Yesus Kristus. Pengharapan yang luar biasa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus bangkit membuktikan satu kemenangan yang luar biasa. Jadi kalian harus semangat, kata Lydia kepada Raffi, Rara, dan Sasa. Akhirnya mereka semangat, mereka bangkit, mereka berjuang, mereka mengikuti lomba tersebut. Tapi adik-adik, mereka tidak mendapatkan juara. Baik tim Rara, baik tim Raffi, ataupun tim Sasa. Mereka tidak mendapatkan juara. Apakah mereka marah? Mereka kecewa? Mereka kesal? Adik-adik, Kak Anci mau tanya nih sama adik-adik dan sahabat di sisi. Kalau tim kalian atau kalau kalian tidak memenangkan satu perlombaan, apakah kalian marah, kecewa, sakit hati? Jangan pernah ya adik-adik, karena kekalahan itu bukan berarti sudah selesai. Tetapi satu kekalahan itu adalah awal atau kemenangan yang tertunda. Tetapi ingat, adik-adik punya kemenangan yang luar biasa, pengharapan luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Ingat ya, bahwa Yesus Kristus telah bangkit, memenangkan semuanya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, Rara, Raffi, dan Sasa, mereka tidak kecewa adik-adik. Mereka tidak marah, tetapi mereka katakan ini satu kekalahan, kemenangan yang tertunda. Besok atau lusa, tahun depan atau kapanpun, tim kami akan ikut lomba lagi. Kami akan berusaha untuk memenangkan perlombaan tersebut. Begitu juga ya adik-adik dan sahabat di sisi di rumah. Ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kemenangan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Kemenangan yang kita terima dari Yesus Kristus menghapus dosa kita, menyelamatkan kita dari segala sakit penyakit. Ia rela mati di atas kayu salib. Ia mati mengalahkan maut, dan ia buktikan ia bangkit pada hari yang ketiga. Kemenangan, sukacita yang kita terima karena pengharapan itu masih ada. Harapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, ingat bahwa kemenangan yang kita terima karena Yesus Kristus. Kemenangan yang kita dapat hari ini karena Yesus Kristus. Oke adik-adik, demikian cerita dari Kak Anci untuk di minggu ini. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang terang, karena masih ada harapan di dalam Yesus Kristus. Ia adalah Allah, ia membuktikan bahwa ia hidup. Kemenangan yang adik-adik terima, Kak Anci terima, yang kita semua terima, semua itu pemberian Yesus Kristus. Ingat adik-adik, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan, karena kita terus berharap kepada Yesus Kristus, karena pengharapan itu masih ada. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya di dalam Yesus Kristus. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.
Halo sahabat di Sisi Radio, informasi-informasi menarik dan musik apik bisa kalian dengarkan setiap Jumat sore dari pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama Jonathan Basuki di Informusika. Dan yang mau request lagu juga boleh. Yang mau kirim-kirim salam buat teman, sahabat, kerabat, kekasih, pasangan, silakan. Pantengin terus acara ini hanya di Sisi Radio, suara inspirasi tanpa batas. Saya tunanetra sejak usia 2 tahun. Tapi saya pernah merasa ada di posisi yang sangat rendah. Di mana saat itu saya merasa minder, putus asa dan bahkan sangat menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kemudian Kristus memberikan perumpamaan tentang seseorang yang menanam pohon ara di kebun anggur miliknya. Berarti ia menanam di tanah yang menceritakan terbaik. kisah riwayat hidup Santo Pelindung Agung, yaitu Santo Stefanus. Pertama, latar belakang Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah salah satu dari Dengarkanlah program Deus Vult bersama sahabat disabilitas Katolik setiap hari Minggu dan Rabu malam pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat hanya di DCC Radio. mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku.
Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Di Sisi Radio. Adik-adik dan sahabat di Sisi, wah, cerita Alkitab Anak sudah di penghujung acara ya. Gimana ceritanya tadi? Luar biasa ya adik-adik. Ingat bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Ada lagu, pengharapanku hanya Yesus saja. Ingat adik-adik, pengharapan itu masih ada. Jadi harapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Karena Dia Allah kita, Dia bangkit, Dia hidup, memenangkan segalanya. Kemenangan yang kita terima hanya dari Yesus Kristus. Adik-adik, tetaplah berbuat baik. Jadilah anak-anak terang bagi adik-adik, bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara kita. Ingat bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita semua. Nah adik-adik, cerita Alkitab Anak sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa, kemenangan yang kami terima, kemenangan yang luar biasa. Kami percaya Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah memenangkan segala kutuk dosa. Engkau telah rela mati di atas tiang kayu salib karena dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Engkau membuktikan Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Iman kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Iman kami tidak sia-sia. Engkau bangkit, Engkau membuktikan. Terima kasih ya Bapa. Tugas kami sebagai anak-anak-Mu menjadi garam dan terang dunia untuk memberitakan kabar sukacita lewat di Sisi Radio. Engkau berkati kami semua. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini cerita Alkitab Anak telah usai Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberkati semua tim kru penyiar di Sisi Radio. Terima kasih ya Bapa, dalam urapan kuasa kasih-Mu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpuji namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik dan sahabat di Sisi. Bye-bye. Selamat Paskah,
DCC Radio. Suara inspirasi tanpa batas.